Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilistia Putri, NRP 0521184000059 dari kelas SEA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul Inventory Management. Langkah pertama, kita akan mengklik Inventory, kemudian kita melakukan konfigurasi awal dengan cara mengklik Setting. Pada bagian Stock Accounting, kita pilih yang Periodic Inventory Valuation-nya yang Recommended, dan Location and Warehouse. Pada bagian ini kita klik yang Manage Several Warehouse, each one composed by several stock location. Setelah itu kita klik Apply. Setelah kita klik Apply, langkah selanjutnya kita akan melakukan pembuatan warehouse baru. Di sini kita akan membuat dua warehouse. Yang pertama bernama Gudang Sakura Nusantara dan yang kedua bernama Gudang Sakura Nusantara Scrap. Di sini kita akan mengklik Warehouse Management. Kita klik Warehouse. Selanjutnya di sini kita klik Create. Kemudian kita ketikkan di sini Gudang Sakura Nusantara dan address-nya yaitu My Company. Kemudian kita membuat gudang baru lagi bernama Gudang Sakura Nusantara Scrap dengan alamat My Company. Setelah itu kita klik Save, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan melakukan pengaturan lokasi, yaitu dengan cara kita klik Create, kemudian kita ketikkan di sini GSM, dan yang kita centang di sini adalah is a return location. Kemudian kita klik Save. Kemudian pada bagian yang GSNS Scrap, kita centang yang bagian is a scrap location, kemudian kita save. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan initial inventory, di mana kita akan mengeklik inventory adjustment. Nah, pada bagian ini kita akan mengklik create, kemudian kita ketikkan di sini annual inventory. Nah, kemudian kita masukkan produk-produknya, kita isi di sini dan di sini. Maka setelah itu kita klik validate. Yang pertama dari draft akan berubah menjadi statusnya validate. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan transfer stock dengan cara kita mengklik all transfer pada bagian operation. Nah, kemudian setelah kita klik create dan kita akan mengetikkan di sini adalah source location-nya, kemudian destination location zone-nya. Setelah itu kita klik produknya dan barang yang jumlahnya, kuantitasnya berapa. Setelah itu kita klik validate. Nah, kemudian akan berubah statusnya menjadi done. Selanjutnya adalah kita harus memastikan bahwa ini sama dengan total yang ada di UDU dengan jumlah yang sesungguhnya. Nah, kemudian kita akan melakukan return product dengan cara mengeklik all transfer juga. Nah, kemudian pada bagian ini kita klik return. Return product ini untuk mengembalikan produk yang sudah dikirimkan. Nah, setelah kita klik return, di sini kita akan mengeklik produknya berapa dan kuantitasnya berapa dan akan di-return kemana. Nah, setelah itu kita klik save. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan scrap product, yaitu dengan cara mengklik scrap. Hampir sama dengan yang return, tapi scrap product ini tujuannya adalah barang-barang yang sudah tidak dipakai atau sudah rusak. Kemudian kita klik produknya, kita pilih produknya, misalkan wireless charger, kuantitasnya kita pilih, dan kita klik done. Sekian penjelasan dari saya mengenai modul Inventory Management. Terima kasih. Saya Indah Pangestu, NRP 0521184000043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul manufacturing. Nah, pertama kita pastikan modul manufacturing telah terinstall di UDU kita, kemudian kita masuk ke bagian setting. Nah, di sini untuk manufacturing lead time kita atur 2 hari, kemudian manufacturing order untuk produk
varian kita atur no variant on product, kemudian by product kita atur no by product in bill of material, kemudian pada routing and planning kita atur manage product by manufacturing order, kemudian kita klik apply. Nah, kemudian kita masuk ke bill of material. Di sini kita akan membuat bill of material produk 1101069741 sebanyak 1 page. Nah, kita untuk bill of material tab-nya kita atur yaitu manufacture this product. Kemudian untuk komponennya yaitu kita masukkan ada AVS 0.5R, kemudian ada 300510, kemudian ada SHTBD3, kemudian ada RCA audio yang masing-masing kuantitinya 1 karena kita hanya membuat 1 produk. Nah, kemudian kita klik save. Nah, setelah itu untuk mengecek hasil bill of material yang telah kita buat, kita masuk ke model inventory, bagian produk. Nah, kita masuk ke produk 1101069741. Nah, di sini ada bill of materialnya, ada tulisan 1. Dan kita lihat bill of materialnya. Nah, bill of materialnya sudah sesuai dengan yang telah kita buat di bagian manufacturing. Nah, kemudian kita akan membuat manufacture order dengan kita klik create di bagian manufacture order. Nah, karena kita telah membuat manufacture order, kita langsung masuk ke reporting manufacture order. Nah, di sini kita lihat kita telah membuat manufacture order untuk produk 110109069741 dengan kuantiti yaitu sebanyak 1 page. Kemudian bill of materialnya sesuai dengan nama produk yang telah kita buat tadi yaitu 1101069741. Kemudian untuk deadline startnya yaitu 13 Maret dan responsible-nya yaitu administrator. Nah, kemudian untuk consumer material kita masukkan sesuai dengan komponen yang kita masukkan di dalam bill of material, yaitu ada 4 komponen. Nah, kemudian untuk miscellaneous kita atur untuk picking type-nya yaitu my company manufacturing, kemudian raw material location-nya yaitu WH stock, kemudian finished product location-nya juga WH stock. Nah, setelah kita mengkonfirmasi manufacturing order ini akan muncul finish product yaitu sesuai dengan produk yang kita buat yaitu 1101069741. Nah, setelah selesai kita klik. Nah, hasilnya seperti ini. Sesuai dengan yang telah kita atur yaitu nama produknya, kuantitinya, deskripsinya, nah kemudian tanggalnya, kemudian ada ini ada destination location-nya yaitu WH stock. Nah, setelah itu kita bisa mengecek inventory valuation di bagian inventory. Kita masuk ke inventory valuation. Nah, di bagian produk 1101069741. Nah, ini ada WH stock. Nah, di sini ada 2 yaitu produk sebanyak 200 pieces sesuai dengan yang kita beli. Kemudian ada produk 1 piece yang sesuai dengan bill of material yang kita buat. Nah, seperti ini. Ini hasilnya kita lihat. Ada nama produknya, kemudian quantity, units, kemudian lokasinya di WH stock. Kemudian ada incoming date, kemudian ada transfer reference-nya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai modul manufacturing. Terima kasih. Saya Hasna Zakia Harsari, NRP 05211840000017. Di sini saya akan melanjutkan bagian accounting, ada rekonsiliasi pemasukan, rekonsiliasi pengeluaran, dan juga laporan. Nah, rekonsiliasi ini penting untuk mengecek penyetatan keuangan antara pihak kas perusahaan dengan bank. Jadi yang pertama adalah rekonsiliasi pemasukan masuk pada menu accounting, lalu submenu payments pada sales. Nah, di sini ada beberapa transaksi, yang lainnya sudah terreconcile, hanya ada satu yang statusnya masih posted. Nah, transaksi ini yang akan kita reconcile.
Di sini ada penjelasan customer in yang berarti dia itu penjualan, receive money, customer PT Prima, payment journalnya bank account, dan nominalnya 3.600.000. Nah, caranya untuk mereconcile itu kita buka dashboard dulu, open link kita baru karena kita masih butuh informasi ini. Nah, di dashboard ini kita cari bank account, yaitu payment journalnya dari customer in payment ini. Nah, lalu kita add an item. Di sini label kita masukkan customer in, label yang sama dengan transaksi. Terus partnernya ada PT Prima komponen, dan amount-nya bisa langsung kita copy, yaitu 3.600.000. Sudah 3.600.000, kita bisa langsung reconcile transaksi ini. Nah, di sini ada 2 baris customer in sama bank. Jadi yang customer in ini adalah pemasukan, yaitu dia ada di sebelah kiri positif, bisa langsung kita reconcile. Nah, untuk rekonsiliasi pemasukan sudah selesai, bisa kita cek di payment. Nah, sudah terreconcile. Lalu kita lanjut ke bagian 2, yaitu rekonsiliasi pengeluaran, yaitu kita membeli kepada vendor. Masuk ke payment, ada purchase. Nah, di sini kita pilih yang masih belum terreconcile atau statusnya masih posted. Nah, transaksi ini yang akan kita rekonsiliasi. Caranya sama seperti tadi, kita buka dashboard di tab baru. Karena bank account, kita harus new statement di bank account. Lalu add an item, labelnya kita masukin sama seperti transaksi. Supplier out, partnernya ada PT Aruyama. Dengan nominalnya amount-nya 1 juta. Kita masukin semuanya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ini harus ada negatifnya, yang berarti dia itu pengeluaran dari perusahaan. Oke, setelah sudah, kita bisa langsung reconcile. Nah, di sini pada baris pertama ada di sebelah kanan yang berarti dia itu pengeluaran atau minus. Kita bisa langsung reconcile. Nah, jadi rekonsiliasi pengeluaran sudah selesai. Jadi yang terakhir kita lanjut ke bagian laporan atau reports. Caranya itu masuk ke dalam accounting, PDF reports, dalam menu reports. Nah, di sini ada beberapa macam laporan. Kita mulai dari general ledger. Langsung kita print aja. Kita buka. Nah, di sini ada semua transaksi pada setiap akun yang tertulis, termasuk pengeluaran dan pemasukan. Lalu kita pindah ke trial balance. Kita print. Kita buka. Nah, di sini ada laporan mengenai keuangan pada setiap akunnya, apa saja yang masuk, pemasukannya apa aja, pengeluarannya apa aja, serta balance-nya. Bedanya sama tadi, ini lebih ke setiap akunnya berapa, bukan setiap transaksinya. Kita lanjut ke profit and loss. Kita print. Kita buka. Nah, di sini laporan profit and loss. Jadi bisa tahu keseluruhan total income, pemasukannya, dan juga pengeluarannya, expense. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Nah, kemudian alasan mengapa kami menggunakan modul inventory management, manufacturing, dan accounting, dan finance. Nah, kita menggunakan inventory management karena modul ini dapat digunakan untuk melakukan otomasi terhadap transaksi pencatatan stok, pelacakan barang, baik material bahan baku ataupun finished good. Kemudian juga dapat membantu PT Sakura
Ini untuk mengorganisasi jumlah material dan produk yang dimiliki gudang saat ini. Dan kami menggunakan manufacturing karena dapat membantu proses produksi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga produk yang dihasilkan mencapai performa yang paling optimal. Nah, kemudian kami menggunakan accounting dan finance karena dapat membantu untuk mengatur bagaimana pembukuan keuangan pada perusahaan serta aliran dana keuangan sehingga aktivitas pengeluaran dan pemasukan tercatat dan organisasi dengan baik. Sekian, terima kasih.